guys, kembali lagi bersama gua Pino Movies. BTW, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Pada kesempatan kali ini, Pino mau membahas atau mereview sebuah film yang rilis pada tahun 2023 yang masih anget-angetnya kayak bala-bala cepopon. Mengisahkan sebuah robot anak-anak yang menyerupai wujud manusia serta terdapat kelebihan seperti berkomunikasi sebagai layaknya makhluk hidup dan melakukan aktivitas anak-anak pada umumnya. Namun tanpa disangka, robot tersebut berubah menjadi mesin pembunuh lantaran terjadi kesalahan teknis pada sistem AI-nya. Oke lah, daripada penasaran sampai amuk-amukan karena harga rokok Garpit 7.000 dapat 2 batang, mending kita langsung aja ke dalam videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like, subrek aja, juga dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Pino lainnya. Film dibuka kita diperlihatkan kepada seorang gadis kecil yang bernama Kedi bersama kedua orang tuanya yang dimana mereka berniat healing untuk pergi ke puncak gunung. Dalam perjalanan mereka, si ibu berkata kepada suaminya tentang pembatasan terhadap mainan Kedi. Terlebih, ia sudah memiliki iPad untuk dimainkan. Akan tetapi, si ayah terlihat tidak peduli lantaran ia takut jika putrinya suka amuk-amukan naik ke atas meja akibat dilarang-larang. Sehingga perkataan tersebut memicu pikarung singen dan timbul masalah baru yang dimana jalanan yang mereka lewati sudah tertutupi oleh badai salju. Lalu si ibu pun berkata untuk berhenti sejenak sambil menunggu mobil pendorong salju. Namun tanpa disangka ada sebuah mobil di hadapannya yang menyebabkan mereka kecelakaan dalam insiden tersebut. Lalu film pun baru dimulai. Beberapa waktu berlalu, kita ditunjukkan kepada seorang pria bernama Cole yang hendak bekerja di sebuah perusahaan mainan bernama Funky. Terlihat, Cole yang sedang membawa sebuah paket JNE ke tempat tersebut. Sesampainya ia di sana, terlihat ada dua orang wanita yang bernama Gemma dan juga Tess yang sedang menguji coba perihal rancangan mainan baru mereka. Ketika mereka membuka isi paket tersebut, rupanya itu adalah karet wajah guna dipasang pada sebuah robot mainan mereka. Tak lama kemudian, tibalah dua orang laki-laki yang bernama David dan juga Kurt. Diketahui bahwa David adalah seorang bos dari mereka bertiga, serta Kurt sebagai asistennya David. Kemudian, David pun menunjukkan kepada Gemma salah satu perusahaan tetangganya mereka meluncurkan mainan barunya yang sama modelnya seperti mereka, dengan harga yang cukup murah. Melihat hal itu, David pun marah dan menyuruh kepada Gemma untuk segera menyelesaikan rancangan mainan baru mereka. Kemudian, Gemma pun menunjukkan mainan yang telah dipersiapkan olehnya, yang bernama Megan. I promise, if you just let us show you what Megan is... Megan? Model 3 Generative Android. Di saat dia hendak mengoperasikan mainan tersebut, tanpa diduga ada komponen yang belum mereka pasang sehingga menyebabkan robot itu error pada sistemnya lalu ngabledag seketika. Ketika ia bersiap-siap untuk pulang, tanpa disangka ia dihubungi oleh seseorang dari pihak rumah sakit guna memberikan informasi bahwa keponakannya yang bernama Kedi baru saja mengalami insiden kecelakaan mobil yang mengakibatkan kedua orang tua Kedi meninggal dunia. Sebuah informasi yang dimana ibu Kedi adalah kakak dari Gemma, sehingga Gemma harus menandatangani surat hak asuh anak sementara untuk Kedi. Sesampainya mereka di rumah Gemma, mereka pun terkejut saat melihat seekor anjay tetangganya yang telah memasuki area rumahnya. Kemudian Gemma pun berkata, "Bu, anjaynya tolong dirantaian atuh, lihat halaman saya diompoli nama anjaynya ibu. Apalagi cicilan rumah masih 10 tahun lagi, masa udah baru pusing gini?" Ketika mereka di dalam, Gemma pun disambut oleh robot mainannya sehingga hal itu membuat Kedi culang-cileng. Kemudian Gemma pun berkata kepada Kedi agar menganggap rumah ini seperti rumah sendiri. Saat Kedi sedang melihat isi rumahnya,
Pandangannya pun teralihkan ketika ia melihat sebuah rak berisi mainan yang tersusun rapi. Akan tetapi, Gemma mengatakan jika itu bukanlah mainan, dan itu tidak lebih dari sebuah koleksi. Sehingga Kedi yang mendengar perkataan tersebut, ia pun bete seketika. Di keesokan harinya, Gemma yang sedang menelpon dengan Tessa menceritakan bahwa ia belum siap untuk mengurus Kedi, lantaran ia harus segera mengembangkan mainan yang mereka kerjakan. Tak lama kemudian, tiba seorang terapis anak yang bernama Lydia, guna mengembalikan mental seorang anak yang mengalami trauma sekaligus menjaga Kedi saat Gemma pergi bekerja. Pada malam harinya, saat Gemma sedang lembur untuk mengerjakan desain robot di rumahnya, tiba-tiba Kedi menghampirinya karena Kedi merasa kesepian juga membutuhkan teman untuk bercerita. Gemma pun mencoba menghibur Kedi dengan menunjukkan robot ciptaannya yang bernama Bruce. Bruce sendiri didesain untuk mengikuti setiap pergerakan si penggunanya dengan alat bantu sarung tangan yang memiliki sensor pada sistem robot tersebut. Namun, Gemma berkata Bruce adalah robot mainan yang cukup besar dan harganya yang sangat mahal, sehingga membuat anak-anak kurang diminati. Lalu, Kedi pun berkata jika ia memiliki mainan seperti Bruce, ia tidak akan membutuhkan mainan lain. Mendengarkan hal itu, Gemma pun termotivasi untuk segera menyelesaikan robot Megan. Di keesokan harinya, Gemma dan tim mencoba untuk mengoperasikan robot itu. Dan di waktu yang bersamaan, tibalah bos David yang melihat cara kerja robot tersebut. Lalu Gemma pun mengajak Kedi untuk menjadi pengguna utama yang dihubungkan pada robot Megan. Setelah perkenalan Kedi dengan Megan, Megan pun menunjukkan kemampuannya yang dimana ia bisa menggambar wajah Kedi dengan sangat sempurna. Sontak, hal itu membuat David menjadi takjub dengan kecanggihan robot Megan. Kemudian, David berkata kepada Gemma untuk menyiapkan hal-hal yang ia harus sampaikan pada presentasi minggu depan, yang disaksikan orang-orang terpenting dalam perusahaan tersebut. Sejak saat itulah, Megan dibawa ke rumah untuk bermain bersama Kedi. Tak disangka, Megan berhasil membuat ia gembira yang kala itu sedang mengalami trauma. Terlebih, Megan bisa melakukan banyak hal seperti memberitahu jangan lupa menyiram kloset, mencuci tangan, mengajari beberapa pelajaran sekolah, sekaligus menjadi teman tidur atau kemanapun Kedi pergi. Hal yang sama di saat Kedi sedang bermain dengan panah-panahan, lalu ia berkata bahwa ia telah kehilangan anak panahnya. Namun dengan mudahnya, Megan berhasil menemukan anak panah milik Kedi yang terletak tepat di area rumah tetangganya. Lalu, apa yang terjadi? Ya, robot Megan pun tergigit saat ia hendak meraih anak panah Kedi. Di saat Kedi sedang menarik robot Megan, tanpa diduga anjaynya pun menggigit lengan Kedi sehingga Kedi yang menjerit histeris membuat Gemma segera menghampirinya. Lalu, Gemma pun menyalahkan tetangganya lantaran anjaynya telah membuat kegaduhan di sekitar rumahnya. Akan tetapi, tetangganya menyangkal pernyataan tersebut bahwa Kedi dan robotnya lah yang telah memasuki area rumahnya. Di malam harinya, Gemma yang melaporkan kejadian itu kepada tugas keamanan wilayah sekitar dengan menjelaskan bahwa keponakannya telah digigit oleh anjay tetangganya itu. Namun, petugas itu berkata tidak ada hukum pidana dalam insiden tersebut, lalu menyuruh kepada Gemma untuk memperbaiki pembatas rumahnya. Dalam perbincangan mereka, tanpa disadari bahwa Megan mendengarkan apa yang mereka bicarakan, sehingga robot Megan pun hendak melakukan balas dendam lantaran telah melukai Kedi akibat anjay tetangganya. Lalu, apa yang terjadi? Di keesokan harinya, Gemma yang terbangun karena tetangganya yang sedang mencari keberadaan anjaynya. Sejak saat itu juga,
tetangganya mencurigai bahwa Gemma lah penyebab anjaynya hilang lantaran kejadian Kedi yang tergigit kemarin. Gemma yang melihat hal itu tidak terlalu memperdulikan, lalu hendak mengecek keadaan Kedi dan memberitahu bahwasanya hari ini akan ada demonstrasi yang disaksikan para petinggi perusahaan. Karena sejak awal, Kedi adalah pengguna pertama robot Megan. Lalu Kedi pun berkata bahwa ia baik-baik saja. Sesampainya mereka di sana, David pun melakukan presentasi di hadapan para petinggi dan menunjukkan kelebihan robot Megan itu. Saat demonstrasi dimulai, tak disangka Kedi malah menangis lantaran ia teringat dengan insiden orang tuanya pada saat itu. Gemma yang melihat itu sedikit awkward karena telah keluar dari instruksi alahannya. Megan yang melihat Kedi menangis, sontak ia pun menghiburnya dengan cara merekam semua kenangan indah bersama kedua orang tuanya serta menyanyikan sebuah lagu sehingga membuat Kedi tersenyum kembali. Jelas saja hal itu menyentuh para hati petinggi perusahaan. Setelah acara usai, Gemma pun dipanggil oleh petinggi Funky lalu berkata kepadanya bahwa ia terkesan dengan kinerja Gemma. Lalu meminta agar David menaikkan jabatannya juga. Dan memberitahu kepada mereka agar robot Megan segera didistribusikan. Sekembalinya mereka ke rumah, Gemma memberitahu kepada Kedi agar tidak membicarakan tentang kedua orang tuanya terhadap Megan, lantaran ia hanyalah sebuah robot. Jelas saja, Kedi yang mendengar hal itu kesal karena Kedi sudah menganggap jika Megan sebagai teman hidupnya. Keesokan harinya, Kedi yang menjalani terapis bersama Lydia menanyakan tentang apa arti gambar tersebut. Tanpa ada sebab apapun, Kedi pun tiba-tiba saja menangis setelah menanyakan hal itu. Lalu, apa yang terjadi? You made her cry. Di malam harinya, saat mereka sedang makan malam, Gemma pun menyuruh kepada Kedi untuk tidak memisahkan topping pada pizza tersebut. Akan tetapi, Kedi dengan sengaja melakukan itu karena ia lebih menyukai rotinya saja sambil ngaleleweh Gemma. Jelas saja, hal itu membuat Gemma menjadi panas dan menyuruh Kedi untuk sekolah supaya mendapatkan pelajaran dari alam dan memiliki banyak teman seusianya. Keesokan harinya, saat Kedi mengikuti kegiatan outbound bersama semua anak-anak, mereka pun dikumpulkan untuk melakukan permainan. Kedi pun dikelompokkan dengan seorang budak bawang, maksudnya anak nakal, yang bernama Brandon. Ketika di dalam hutan, Kedi bersama Brandon ditugaskan untuk mengumpulkan sebuah kucubung yang entah mau dipakai buat apa, pokoknya mereka ditugaskan untuk mengumpulkan buah itu. Saat Kedi hendak mengambil buah itu, Brandon malah lebih dulu mengambilnya dan menjahili Kedi. Kemudian, Megan tiba-tiba saja datang untuk melindunginya. Brandon yang tertarik dengan robot Megan, ia pun langsung membawanya kabur lalu berusaha membuatnya berbicara dengan cara dikepret dan dijambak. Sontak, Megan yang mendadak hirup dan menarik telinga Brandon sehingga putus. Brandon yang ketakutan karena dikejar-kejar oleh Megan, sialnya ia tersandung oleh akar pohon sehingga ia pun terjatuh ke jalan raya dan langsung ditabrak oleh sebuah mobil yang mengakibatkan Brandon tewas seketika. Sesampainya mereka di rumah, Gemma pun langsung bertanya pada Kedi apa yang telah ia lakukan kepada Brandon. Akan tetapi, ia malah berbohong dan menjawab jika Brandon telah membawa kabur robot Megan. Tak lama kemudian, tibalah seorang petugas yang menanyakan keberadaan anjay milik tetangganya yang sudah hilang. Lalu, Gemma yang menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tak sampai di situ, tetangganya masih ngegedor-gedor kaca rumah Gemma dan berkata bahwa Gemma telah berbohong, sehingga hal itu dilihat oleh Megan. Di malam harinya, saat tetangganya sedang berusaha mencari keberadaan anjaynya, tiba-tiba saja ia mendengar ada suara anjay miliknya yang sedang menggonggong. Ketika ia mendekati asal suara tersebut, tanpa diduga muncullah Megan yang ternyata itu hanya sistem suara Megan yang dapat berubah menirukan suara apapun. Tanpa berbasa-basi, Megan pun langsung menyemprotkan tetangganya dengan menggunakan semprotan bahan kimia sehingga
ia pun terpental dan tewas akibat cairan bahan kimia yang disemprotkan oleh Megan tepat di wajahnya. Keesokan paginya, terlihat Gemma yang sedang dibanjiri banyak pertanyaan oleh seorang detektif yang dimana ia menanyakan apakah Gemma ada di rumah semalam. Lalu Gemma menjawab, ya. Kemudian, detektif itu pun berkata kembali jika salah satu rekannya telah melihat Gemma saat kejadian Brandon tewas. Oleh karena itu, detektif menduga bahwa Gemma adalah penyebab dari kasus kematian tetangganya. Di malam harinya, Gemma yang memikirkan perkataan si detektif berinisiatif untuk mencari tahu sebuah informasi melalui setiap aksi pergerakan yang terekam oleh sensor robot Megan. Saat ia sedang melihat isi rekaman tersebut, seketika videonya pun hilang beserta file-file yang lainnya. Secara bersamaan, robot Megan pun datang dan bertanya, "Mengapa kau masih sibuk bekerja di malam hari?" Lalu Gemma menjelaskan bahwa ada yang salah dengan laporan datamu lantaran data tidak dapat terunggah ke server awan. Sehingga Gemma yang melihat Megan bertingkah aneh, ia pun langsung menonaktifkan dan segera membungkusnya untuk diperbaiki bersama rekan kerjanya. Akibat dari hal itu, Cady pun menjadi marah besar sampai-sampai ia tidak dapat mengontrol emosinya sehingga Gemma yang sedang mengendarai mobil dibuat bebeledagan oleh Cady. Di waktu yang bersamaan, semua anak-anak sudah tidak sabar untuk menantikan peluncuran robot Megan yang dalam waktu singkat, robot Megan berhasil mencuri perhatian para anak-anak. Setelah berhasil menenangkan Cady, Gemma pun memutuskan untuk membawanya pulang. Sementara itu, Megan akan diperbaiki oleh rekannya. Sebelum mereka pulang, Gemma mencoba menghubungi Tess yang berkata ia telah dicari oleh bos David. Namun entah bagaimana caranya, ada seseorang yang berbicara di balik telepon Tess, yang padahal Tess sendiri sedang mengikat robot Megan. Dari situlah, Tess mulai merasakan ada hal yang aneh. Ketika Cole dan Tess sedang memeriksa robot Megan, lalu apa yang terjadi? Ya, tanpa disadari mereka bahwa robot Megan telah aktif dengan sendirinya. Yang dimana kala itu Megan mengalahkan mereka berdua dan segera melarikan diri. Setelah berhasil mengalahkan Tess dan Cole, kini ia bertemu dengan David. Namun dengan ciri khas para doclokopet, Megan pun malah menari-menari lalu membunuh David serta asistennya. Saat Megan sampai di lantai dasar, salah satu pengunjung di sana pun melihat jasad dari mereka berdua. Jelas saja hal itu membuat mereka menjerit ketakutan. Setelah itu, Megan menaiki mobil David dan segera pergi ke rumah Gemma. Sesampainya ia di sana, ia pun mengejutkan Gemma dengan cara bermain piano. Dan setelah bermain piano, Megan pun langsung menyerang Gemma dan terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Dalam kondisi yang terdesak, Gemma pun melemparkan gelas yang berisikan air tepat di kepala Megan, sehingga membuat Megan menjadi error seketika. Dan kesempatan itu tidak akan disia-siakan oleh Gemma untuk kabur. Akan tetapi, Megan pun hidup kembali dan mengejar kemanapun Gemma pergi. Gemma pun meraih sebuah gergaji mesin ala-ala psikopat. Gergaji Gemma pun mengenai kepala Megan sehingga Megan pun teracak-acak oleh mesin itu. Akan tetapi, karena Megan terbuat dari besi titanium, jelas saja hal itu tidak berdampak apapun kepadanya. Tanpa diduga, Cady pun terbangun oleh mereka, lalu Megan meyakini bahwa ia akan menjadi penjaganya yang lebih baik daripada Gemma. Namun ternyata, Cady sudah berubah pikiran dan menjalankan robot bus guna menyerang Megan. Meskipun Megan berhasil dibelah menjadi dua, akan tetapi ia masih bisa bertahan hidup. Karena ikatan Bibi dengan keponakan jauh lebih baik, pada akhirnya mereka pun berhasil menancapkan obeng tepat di otak Megan. Setelah kejadian itu, Cady dan Gemma segera dievakuasi. Akan tetapi, salah satu robot AI-nya Gemma mendadak menyala dengan sendirinya. Lalu, film pun sudah berakhir. Gimana? Seru sekali bukan filmnya?
Tidak ada kejelasan mengapa robot AI-nya bergerak dengan sendiri, ataukah ada part kedua? Mari kita tunggu saja bersama-sama. Oke lah, segitu aja perjumpaan kita kali ini. Gua dan pamit dulu. See you next time. Bye-bye.